putih semua, mata nggak ada hidung, cuma mata. Oh, gitu. Tapi nggak takut, tapi stres. Bingung nggak? Belum nyalain lampu udah ada kelebat putih, wus gitu. Gitu. Waktu rohnya mama masuk lagi tuh sama Tuhir, dia baru ngomong. Jadi, nah puas Butar? puas. Aku nggak bisa pakai lampu. Itu mencorong gitu ke mata itu. Anyways guys, welcome to finally the very first episode of, aku nggak tahu ini talk show-nya aku bakal kasih nama apa. If you guys have any ideas, please comment it down below, karena I don't want to call it Spooky Cast, it's terlalu cliche, you know. So kalau kalian ada idea on what to call this talk show, then comment down below. But welcome, this is the very first episode, dan kita ada Butarno as special guest, and di video ini or di episode ini aku bakal interview and tanya-tanya sama Butarno about her paranormal, her horror stories. But first of all, biasanya di video-video seperti ini I would explain, aku bakal cerita satu story dari follower aku yang disubmit di email aku. So Mom, are you ready to listen to this story dari salah satu follower aku? Aku mau cerita Okay. ke Mama. So Mom, kenalin, nama aku Ariela. Di sini aku mau ceritain pengalamanku sama ibuku yang gak disengaja sama mimpinya. Di belakang rumah aku ada tetanggaku, sepasang suami istri, dan mereka memiliki satu anak masih kecil umurnya 5 tahun. Suaminya sudah meninggalkan dunia sekitaran 2 atau 3 bulan yang lalu. Istri sama anak pergi gak tahu kemana, jadi rumahnya kosong, terus kayak disewakan gitu. Dulu waktu almarhum masih hidup, aku sering banget main sama ibuku di sana. Sering juga main sama anaknya. Terus pas suaminya itu meninggal, aku kaget. Kan gak nyangka, padahal kemarin masih sehat-sehat aja, masih seger juga badannya, dan tiba-tiba kok meninggal. Terus pas banget malam Jumat Legi. Biasanya banyak orang ke makam buat doain saudara atau kerabat yang udah meninggalkan dunia. Tapi pas itu hujan, jadi gak bisa ke makam buat doain. Jadi mau gak mau doain dari rumah aja. Terus aku udah doain kakek-kakekku yang udah meninggalkan dunia. Terus aku lupa doain suami tetanggaku yang udah gak ada itu. Terus aku lupa deh tidur jam berapa. Tapi posisinya aku tidur sendirian, padahal biasanya ada adekku. Pas aku udah tidur, aku mimpi aku jalan-jalan di kebun yang banyak pohon pisangnya. Tapi tujuan aku ke situ mau ke rumah tetanggaku itu. Aku lupa kalau dia tuh udah meninggal. Tapi di dalam mimpiku dia tiduran di kamarnya. Padahal aslinya jalan dari rumahku ke rumah dia itu lewat belakang rumah udah langsung nyampe. Tapi di dalam mimpiku rumah dia jauh banget. Terus aku udah nyampe kan. Terus salah satu kebiasaan suaminya tetanggaku ini pas masih hidup, dia kalau tidur itu suka ngorok. Nah, ini di mimpi aku dia tuh ngorok kenceng banget, mirip kayak harimau ngaum. Terus aku panggil istrinya dia kan. Terus katanya, "Oh, iki pasti ulahe bojoku. Ngorok anter ram-ram." Itu ngomong pakai bahasa Jawa. Kalau ke bahasa Indonesia artinya, "Oh, ini pasti ulahnya suamiku, kalau tidur suka ngorok keras suaranya." Terus sama istrinya dimarahin kan. Terus aku pulang ke rumahku. Aku kebangun tiba-tiba, langsung doa sebanyak-banyaknya. Terus pas pagi-pagi aku cerita ke ibuku. Katanya ibuku juga mimpiin dia. Kalau ceritanya ibuku, dia minta didoain. Dia kasihan gak ada yang doain katanya. Sama dia jadi pocica, tapi intip-intip di jendela rumahnya. Gimana gak takut coba kalau kayak gitu? Sarman mana nih? Ada ketana. Oh gini, makanya ini biasanya harusnya ada meja. Itu mah gimana Mbak? What do you think about that? Maksudnya? Ya ceritanya. Kasian Siapa? Ya, Suaminya kasian itu minta gak ada yang didoain. Ya makanya kasian. harus didoain ya kayak gitu. But is that true? Kalau gak didoain terus jadi begituan? Of itu tergantung. Tergantung juga ya. Gak ngerti kalau dunia begituan.
Saya taunya dibantu. Prak. Ayo jadi apa? Dibantu. Jadi apa? Gak kasihan. Aduh kupingnya. Maaf ya, dingin. Yang ada ini di sini ya, kita seadanya aja lah. Maafkan ya. Aduh. Oke. Jangan telepon ya. Saya bukan ODGJ. Kasih ya. Mana ya? Soalnya kalau di Indonesia, kalau di sini kan biasa aja ya. Kalau di Belanda kan orang-orang meninggal tuh pergi-pergi aja sendiri ya. Iya kan? Ya. Udah ada yang ngurusin gitu. Kan kadang-kadang di apa? Udah kayak penyanyi ini. Prok. Apa? Ya di sini kan ada yang kalau dibakar ya. Dibakar sih. Dibakar. Reklamasi. Emangnya pantai. Dikeramasin. Apa sih? Aduh, kalau lagi gini udah nggak bisa ngomong Tuhan. Kremasi ya kan. Jadi kalau di sini kan ya ampun, kadang berangkat copot ya di matanya. Berangkat Sendiri, nggak ada yang gara-gara mama. Nggak ada yang kayak begitu, gitu loh. Jadi waktu kemarin opa juga nggak terlalu banyak orang gitu. Jadi nggak apa-apa, kalau di Indonesia tuh udah jadi satu kebudayaan sih gitu. Jadi mungkin gara-gara itu jadinya exist kan, katanya kata Om Hao kan emang kalau dipikirkan jadi realita. Jadi realita. Tadi kan baru ya Mama nonton itu si Om Hao ya. Hao gitu. Ngomongnya harus gitu. Om Ma, ini Om Hao kalau lihat gimana? Aku yang malu loh. Ya ampun. Om Hao sumpah itu prok jadi apa? Jadi Om Hao. Please, Om Hao sumpah demi Tuhan aku minta maaf. Ini tuh nggak ada skripnya, ini demi Tuhan, ini pure ini pure. Hao. Saya, ini ngerti nggak kenapa saya seperti ini? Mama saya aja seperti ini. Hao. Apa Om Hao nanti kalau ngeliat juga dia tahu lah. Kan kita pernah kontak sebenarnya. Ya kan dulu waktu itu. Tulis di komen ya Om Hao. Kalau Snapchat. Stres aku. Kalau di Indonesia kan kayak begitu. Kalau di sini kan kita kan orang meninggal ya itu kan, kalau nggak dikremasi udah aja kan, kadang cuma keluarga intinya. Di sini kan juga nggak ada yang model-model, tahu sendiri kan. Kalau itu cuman coffee teh, cuman bilang untuk berapa orang yang kayak gitu kan. Jadi udah biasa gitu, nggak ada gitu yang kayak begitu kayak tidak dibiasakan. Kalau di Indonesia kan biasaan. Ya, jadi pada intinya karena di Indonesia itu sudah jadi budaya, jadi nutupin terus ini. Jadinya mungkin di alam situ emang jadi reality. Either way, ya untuk si Ariela dan mungkin mamahnya, papahnya, don't forget to pray for the neighbor. Kalau di Indonesia kan memang begitu. Jadi kalau memang dimimpin mungkin karena dekat sekali, karena sering main, biasanya kan begitu dimimpiin. Tapi kita sih puji Tuhan ya, opa itu pergi dengan begitu in peace gitu. Benar-benar rest in peace kalau opa ya kan. Apa nungguin dimimpiin, nggak ada yang jelas ya, maksudnya pun kalau opa datang di mimpi kan juga nggak ada yang jelas gitu, maksudnya ya begitu aja happy iya, udah happy aja gitu segitunya, maksudnya
Ya kalau yang mama tahu kan memang di Indonesia gitu, kalau orang meninggal lebih baik diantar rame-rame, yang kayak gitu kan jadi sedih gitu ya. Itu suasananya dibangun. Itu aja sih gitu. Ngomong-ngomong suasana, Bu. Ngomong-ngomong suasana, Mama dulu dan bahkan sampai sekarang nih sering ngalami suasana horor. Oh, indahnya suasana. Boleh nggak diceritakan mulai dari yang pas zaman dulu? The one yang aku paling ingat adalah waktu Mama di hotel. Yang hotel yang ada Tante K. Oh, yang dari kecil aja dulu ya. Oke, ya udah. Nawar. Nego. Prok. Capek. Gak pakai poni loh. Oh, jidat. Di ntar zoom yang ini ciri khas saya ya. Maaf ya. Dari kecil dulu mungkin itu udah bawaannya dari kecil kalau misalnya udah kurang nih begini nih. Dari kecil ya gitu. Waktu kan orang yang kayak gitu kan biasanya kan yang kayak dibilang sama Om Hao juga kan, hai Om Hao, kita quote terus nih ya. Waktu kecil kan katanya umur 1 sampai umur 5 ya kan, kayak De Aryo kan juga kan tuh suka ngeliat. De Aryo itu yang manggil Ontimel di WA itu BTW. Ya, itu Mama umur belum masuk TK, baru mau masuk TK. Karena itu hilang waktu Mama masuk TK katanya Eyang. Perasaan Mama juga, tapi Mama nggak tahu itu seberapa lama, tapi mungkin cukup lumayan ya karena cukup berkesan pemirsa. Jadi kalau tidur malam itu selalu kan tidurnya ngadep gini nih gini, nanti di seberang gitu tembok atas kiri pojokan itu kan ada putih gitu kayak Mr. Smile. Tapi kalau Mr. Smile tuh kan buletnya kan bulet nyata, garis circle. Kalau ini tuh circle tapi nggak tegas gitu, agak gliur gitu, tapi putih semua, mata nggak ada hidung, cuman mata putih sama senyum, dia senyum nggak nakutin gitu. Tapi itu tiap malam gitu kan, tidur kan Eyang lampunya benar-benar dimatiin ya, jadi dia benar-benar putih, udah cuman kepala gitu doang, nggak ada badannya, nggak ada apanya gitu. Dan itu membuat Mama setiap pagi dengan polosnya kalau keluar kamar langsung nengok ke kiri, itu orang semalam ngapain ya, ngintipin, nengokin, naik pakai dingkle, pakai kursi atau pakai apa gitu kan, tuh kan tinggi gitu, pojok kiri atas itu kan tinggi gitu. Itu kepikiran terus gitu. Terus suatu malam kayaknya mungkin puncaknya kali ya, pokoknya pernah satu malam tuh saking lama-lama kan ngesel juga ya, kayaknya pokoknya yang itu yang paling inget gitu. Sampai tuh pernah pakai lilin ya, tidur pakai lilin atau apa gitu, pokoknya tuh nengok gitu ke bawah gitu. Saking nggak mau ngeliat itu, gelisah, pokoknya gelisah. Terus ngimpi kayak diangkat gitu, kayaknya pokoknya diangkat terus kayak diputer-puter gitu. Terus Mama ngerasa kayak diputer gitu, tapi kayak dikelitikin. Yo, itu yang bikin disuruh goyang ngebor tuh. Kayak dikelitikin, dan itu ngeri banget. Itu ngeri banget, tapi nggak bisa ngomong sama Eyang. Namanya masih kecil ya, tapi Eyang tahu. Maksudnya tahu bukan, tapi Eyang cuman gini. Ini pasti ada sesuatu yang dirasa. Ini kok gelisah tidurnya. Pasti ada sesuatu yang diiniin, yang dilihat atau dirasain, tapi kan Mama nggak bisa ngomong kan. Jadi tidurnya dibalik gitu. Kepalanya tadinya di sini, pindah di seberang ono. Jadi nggak ngelihat itu tembok lagi, dan the end of the story. Gitu. Tapi itu Mama nggak takut? Cuma biasa aja kayak aneh ngeliat itu lagi. Iya, nggak takut. Cuman gini, kalau mau tidur kok ada stres. Iya, kalau mau tidur gini stres. Kalau mau tidur stres gini, aduh nanti ngeliat itu lagi. Oh, gitu. Tapi nggak takut. Tapi stres. Bingung kan? Seingat
seinget gue ya. Pokoknya enggak takut gitu orang. Kalau pokoknya tidur ya udah tidur. Tapi pokoknya gini kayaknya juga ya. Itu pokoknya nanti kalau tengah malam kayak kebangun gitu sih udah nggak ada gitu. Jadi kayak mau berangkat tidur tuh kayak diliatin dulu gitu dia di situ. Itu kan udah pas masuk TK kalau kata Eyang sih udah pokoknya begitu udah dibalik tidurnya udah hilang. Mama udah nggak gelisah lagi dan abis itu nggak pernah ngeliat lagi atau enggak udah nggak inget. Tapi pokoknya biasanya kalau udah mulai sekolah udah masuk TK udah berteman sih katanya udah mulai nggak. Lo bingung kan mau hidupin kacamata yang mana ini? Gitu. Lanjut. Terus apa itu ya? Tapi itu for umur segitu cukup itu ya diingatan. Oh itu ingat sampai sekarang. Mungkin itu yang basicnya bikin mama sekarang kadang-kadang suka, maksudnya bisa ngelihat. Kadang-kadang banyak sih kalau diurut itu. Terus mama itu I would say kalau me personally I would call my mom indigo. Cuma she just doesn't like to call herself indigo. Maksudnya biasa aja kalau ngelihat ya ngelihat gitu loh. Tapi nggak suka di label indigo. Tapi if you were to have to label it, kalau emang harus dikasih nama, then my mom menurut aku is pretty much indigo. Soalnya ngelihatnya nggak cuma yang kayak 1-2 kali, like mamaku sering banget ngelihat. Ya kok joget ini. Gimana Bu? Ya itu terus waktu kecil lagi yang inget lagi yang berkesan lagi waktu di Filipina, lagi tinggal di Filipina ya, di yang rumah yang pertama itu yang emang serem itu. Tapi mama juga nggak, yang kasihan almarhumah tante itu yang dia stres banget, dia sering denger, dia sering lihat katanya. Pak D juga ada kayaknya, Bude yang sering denger yang, tapi Bude kan pemberani kan. Kalau mama tuh yang ada setannya takut sama galakan dia. Ada yang lebih galak dari kita. Kalau mama ingat di situ pernah pokoknya sama Eyang suruh ngambil gunting ke kamar di atas kan, kamarnya di atas itu kalau naik tangga lurus, udah naik tangga terus lurus dikit kamarnya Eyang gitu kan. Nyalain lampu tuh ada mesin jahit. Ada mesin jahit di situ tempat guntingnya. Naik belum nyalain lampu udah ada kelebat putih wus gitu. Ngibrit langsung. Turun ke bawah. Terus rumah bilang di Filipina. Iya, rumah Filipina yang rumah yang pertama kan emang serem. Katanya, mama sih masih kecil juga ya, maksudnya masih kelas 2 SD, kelas 1 SD gitu, enggak mama enggak terlalu diiniin, enggak terlalu diliatin gitu ya, enggak terlalu ya cuman itu satu. Terus kedua di kamar mandi, pernah kan di kamar mandi kayak ada kas. Ada lemari kecil gitu yang ada kaca tapi dalamnya lemari itu kan. Buka kacanya bunyi lagu. Tapi mama tutup aja langsung, emang ngeri tutup aja, tapi habis itu udah aneh ya. Kok bunyi lagu? Buka lemari kok bunyi lagu? Iya. Nggak takut. Waktu itu ngeri, takut, tapi maksudnya udah gitu aja. Nggak ada kepikiran lain lagi yang gimana spooky. Oh cuma kayak cringe kayak kok gitu terus. Iya ini nggak benar, tahu kalau itu nggak benar, tapi nggak tahu ya, masih kelas 3 SD kayak gitu ya. Jadi kan juga nggak tinggal di Indonesia ya, kan nggak ada lingkungan yang pocica yang kayak gitu kan. Tapi kalau di Filipina emangnya hantunya kayak Indo apa gimana? Nggak tahu, makanya nggak tahu, nggak pernah tahu. Jadi makanya nggak pernah. Nggak kepikiran tuh. Ngiranya kalau di keluar Indonesia nggak mistis gitu. Iya, nggak kepikiran gitu. Mama nggak pernah kenal mistis, nggak pernah kenal. Kalau di Indonesia mungkin sekarang anak kecil kan yang kayak gitu lewat sosial media udah berkembang tentang lebih ini, tentang knowledgeable itu ya. Tentang gituan. Kalau zaman mama dulu nggak ada, udah ngomongnya setan aja udah setan, tapi itu nggak nancep di kepala tuh, cuman takut tapi udah aja gitu. Maksudnya, apa ini gitu, tutup gitu kan, aneh gitu. Ini ini setan, tapi nggak kepikiran bahwa dia tinggal di rumah kita, apa di sebelah mana gitu, nggak kepikiran. Malah udahannya pas udah gede, udah tua, ngobrol-ngobrol, Pak D itu yang bilang kalau itu nangkringnya di pohon jambu tuh di belakang, pohon jambu yang mama, Pak D sama tante almarhumah malah suka ngambilin jambu, manjat-manjat tuh pohon jambu dengan cueknya gitu. Can you elaborate about
kenapa Pak D bisa bilang lihat di pohon jambu? Kalau Pak D memang lihat kan. Kalau Pak D memang yang keasah. Followers yang belum mengerti semuanya. Ya. Gimana, kenapa sih Pak D? Ya. Pak D itu kakak saya ya. Dia itu memang dia lebih sangat indigo sampai sekarang. Dia bisa, kalau dia mau dia pasang antenanya yang kayak gitu-gitu. Tapi kan dia juga sama nggak pernah ngerasa. Dia harus maksudnya nggak pernah yang kayak ngelihat terus langsung nyeletuk terus itu ada, mesti diem aja. Dia diem aja. Kecuali emang benar-benar urgent gitu baru dia baru mau ngomong. Liatin kayak gitu. Jadi dia yang bilang gitu. Itu pas udah tua deh, udah sama-sama tuir, dia baru ngomong. Jadi polos aja, namanya anak kecil. Kita tinggal ngadain. Mungkin kalau mama di Indonesia agak lebih lama. Di Indonesia kan kenal yang waktu itu Miss K lah, yang apa dulu nggak nyebutnya nggak Miss K, tapi kan ada yang gitu. Tapi kan mama kan udah kelas 1 SD udah pindah ke sana. Jadi nggak ada itu, nggak ngerti yang gitu-gitu. Dan mama di Filipina berapa tahun dari 5 tahun. Lama juga loh, gitu. 5 tahun. Itu terus habis itu Tagalog Diba. Walana. Sambung di Moskow juga. Di Moskow ada lagi waktu tinggal di Moskow. Maaf ya, jadi yangkungnya Mela ini diplomat, jadi kita dulu pindah-pindah gitu. Nah waktu yang di Moskow itu tadinya nggak apa-apa, tapi kenapa ya, gara-garanya kita itu beli bunga, ternyata bunga itu sebenarnya nggak baik gitu. Jadi kita beli bunga taruh di rumah. Moskow? Itu bunga kayak bukan tahu deh, mama lupa, tapi mama tahu bunganya kayak apa, putih. Itu sebenarnya kayak mengundang gitu. Okay. Setelahnya juga tahu. Jadi ya itu, kalau itu mama yang lagi dengerin. Ternyata Rusia juga ada gituan. Ada, ternyata itu juga mama baru ngehnya, itu udah agak gede ya. Waktu itu tuh kan di SMA udah mulai ngeri gitu. Jadi udah tante mama udah tinggal sendiri karena udah tante Upi udah selesai SMA, udah pulang ke Indonesia. Jadi mama gitu. tidur sendiri, kamarnya lumayan gede. Oh gitu. Pak D itu nggak ikut? Enggak, Pak D kan udah kuliah. Jadi kalau udah lepas SMA pada balik Indo or stay in Indo? Iyalah. Gitu? Ya mau sekolahnya di Jakarta aja lah. Ngapain waktu itu Rusia kan masih komunis, nggak ada yang bisa diharapin apa-apa lah. Oke. Gitu. Jadi mama sendiri kan. Jadi lagi masang kaset, tiba-tiba kasetnya suaranya hilang. Iya. Untung nggak cetek sendiri ya gitu. Itu sebabnya suaranya hilang. Terus udah gitu. Oh iya, waktu itu lagi sakit kan, yang kaki kan ini ototnya sobek. Karena main ice skating. Pantesan abis itu sampai sekarang si Butarno diajak ice skating trauma. Main ice skating keceklek, ototnya robek ya. Sampai sekarang kalau dingin turun tangga pakai kaki kanan jerk gitu masih sakitnya sampai ubun-ubun, sumpah. Bekas itunya. Nah itu kan jadi nggak bisa kemana-mana tuh. Gitu, suatu ketika kan tidur di depan tempat tidur itu kan terang besi yang peti besi. Zaman dulu kan peti besi itu untuk baju-baju lah, nyimpen baju yang kayak kalau misalnya kita mau pakai lagi entar, mau diturunin ke keponakan taruh situ. Itu pagi loh. Itu kayak ada orang duduk terus berdiri. Jadi gini. Itu mama lihat. Mama nggak ngelihat, tapi bunyi kan trek. Maksudnya kedengeran gitu. Iya. Kalau orang udah habis duduk berdiri kan kedengeran trek. Gitu. Gitu. Itu karena mama nggak bisa apa-apa dan juga nggak, cuma gini, bunyi. Karena itu juga karena udah pagi ya kali ya, udah jelang pagi gitu kan. Cuman gini, kaki udah emang pincang, nggak bisa jalan mama, kakinya dinaikin gini, di gips gitu. Kemudian gini, bunyi, gitu doang. Pasrah aja udah gitu. Udah bodo amat gitu deh. Udah gitu. Terus ya udah gitu. Perasaan waktu itu udah kelas 1 SMA, nggak merinding, nggak apa ya, tapi ya takut tapi ya udah, habis itu besok malamnya udah tidur aja lagi di situ, nggak minta kayaknya mulut tuh juga nggak bisa gitu ya, kayak kekunci loh. Mau ngomong sama Eyang tuh juga nggak bisa. Dan yang paling serem sebelumnya itu Flight malah or fight or freeze itu yang namanya. Sebelumnya itu yang paling serem
lagi ditinggal eyangku sama eyang Tri lagi ada acara di kedutaan. Home Alone dong. Mama home alone di flat yang agak gede. Ya emang lumayan gede lah, 2 flat jadi 1. Main piano keren. Mama kan pinter dulu main piano ya. Oh sekarang? Sekarang udah kaku tangannya. Udah selesai ditepukin dong. Jijik ih. Minta dikeplak itu. Prok jadi apa? Belum ada patar loh waktu itu. Mestinya mama bilang prok jadi apa? Terus yang ini juga kita pernah pulang makan di luar lah gitu sama Eyang. Pulang makan itu kita punya jam kan, jamnya kan ditutup kaca gitu. Itu kacanya kebuka. Emang kacanya bisa dibuka misalnya kalau dia mati kita puter gitu jarumnya kan, terus kacanya tutup lagi gitu. Ini kebuka. Tapi kita bisa pikir ini mungkin udah dol. Ya, gitu. Masih bisa dilogikakan. Iya, kita logikain aja. Dan itulah hal-hal yang kayak itu yang menyebabkan mama akhirnya minta cepet juga pulang ke Indonesia. Oh ya? Lebih dulu. Rusia lumayan gitu. Lebih dulu dari Yangkung berdua, Yangkung yang Tri, mama duluan. Tapi bukan itu juga sih. Sendirian mama? Iya, mama habis tidur sendirian. Udah gitu, maaf nih ya. Kan waktu itu kan tante selalu ngirimin majalah gadis nih. Itu kan banyak cerpen-cerpen, cerita-cerita. Aduh, kehidupan SMA di Indonesia kayaknya seru banget nih. Gue bete banget kan. Kan Rusia kan komunis ya, mama temennya terbatas lah Zaman gitu. Zaman dulu guys, betul. Iya, mau tahu nggak tahunnya tahun berapa? Tahun 81 ya, Bo. Terus kan kalau baca gitu, aduh anak-anak SMA pulang sekolah jalan-jalan ini gitu kan. Aduh, kalau ngikutin yang gue kelas 3 SMA nih baru pulang, gue pulang dulu gitu. Sebenarnya itu sih nomor 1 alasannya. Terus yang kedua juga, aduh udah bete lah tidur sendiri gitu. Nggak tahu, kayaknya mau minta temenin yang Tri mestinya kalau mama jujur ya pasti ditemenin, tapi kayaknya mulut tuh nggak bisa gitu ngomong. Aneh. Dan menurut yang Tri sudah mama pulang ya, yang Tri juga menemukan hal-hal kejanggalan gitulah pokoknya yang aneh-aneh gitu. Sebabnya itu gitu adalah si bunga itu gitu. Udah. Terus udah kalau di Indonesia sih udah mama nggak ada apa-apa lagi, udah lama sampai kuliah nggak pernah ngerasain apa-apa. Nah, pas udah agak umur 30 tahunan kan lagi nginep tuh rame-rame di Lembang pada suatu villa. Rep-erep tuh yang ngerepin Miss K. Iya. Kedengeran itu. Udah tapi pernah denger. Tapi itu katanya itu loh, kalau actually her voice is just her talking voice kayak kita. It's not her. Nggak tahu sih, cuma kalau aku denger Karisa, Om Hao, Kak Sarah itu pada ngomongnya ya itu itu tuh emang cara ngomongnya mereka. Cuma in our ear mungkin Karisa. Ya ampun, Teresa, udah Om Hao, Teresa sekarang jadi victim juga, ya ampun. Kakak, aku minta maaf ya mamaku ini kayak begini. Ma, aku yang malu loh. Ya udah, waktu itu pokoknya rep itu 2 kali. Jadi yang pertama belum masuk. Yang pertama cuman gini, tidur kan gini. Ini bisa ngelihat tangan ya. Ini tapi nggak bisa gerakin gitu. Terus aduh, udah tahu ini udah tidur lagi baca gitu kan. Terus habis itu tidur lagi, ya udah itu masuk, itu kedengeran. Terus berasa banget waktu kan doa. Kerasa banget waktu roh kita masuk lagi tuh benar-benar dari. Oh, jadi mama udah kayak out of body experience dong kalau kayak gitu, astral projection namanya. Tapi mama nggak bisa ngelihat mereka, nggak, cuman ngerasa. Mama ngerasa ya that's still itunya an out masuk of body gini, experience. Gini, zoom, beneran loh, kayak gitu loh, kerasa. Kayak naik roller coaster nggak? Iya, gitu. Waktu rohnya mama masuk lagi tuh ngusir dia gitu kan,
gitu. Terus udah gitu kebangun kan. Itu kebangunnya di sebelah, pindah kamar dah. Padahal itu nggak digelapin loh, itu kamar terang benderang loh. Ya, maybe emang the place berarti. Iya, terang benderang. Terangnya tuh bukan terang redup, enggak, terang seterang-terangnya itu kamar. Terus bangun aja, pindah kamar yuk, gue mau pindah. Terus ya gini, mau pindah, yaudah gue ikut. Udah akhirnya pas pindah kamar yang lain nggak apa-apa. Terus itu kamar ditempatin temen yang lain biasa aja. Nggak apa-apa dia. Mama pas itu lagi Shark Week perhaps. I don't know, enggak kayaknya. That could be low because that if you're kalau lagi Shark Week you're naturally more sensitive to those things. Kalau di Indo ya, maksudnya kalau di sini kan beda. Di sini kan rata-rata like it's mystical stuff is not part of our culture. Jadi bawaannya nggak bakal kayak begitu. But in Indonesia kan bisa aja. Maybe if you were Shark Week, jadinya lebih sensitif. And tempat itu emang lagi ada misses, ya udah. Bisa jadi. Udah habis itu, tapi untungnya emang cuma semalam. Maksudnya besoknya kita udah balik lah gitu, nggak di villa itu lagi. Begitu. Itu sih yang kayaknya yang terakhir sih itu, dan selebihnya sih ya udahlah biasa lihat-lihatan. Pandang-pandang enggak pandang. Selama tapi mama ada kerja di hotel juga, suka kan? Yang di kerja di hotel suka lihat tiba-tiba ada yang tinggi banget gitu. Tunggu dulu Butar, jangan lanjut cerita dulu kalau soal cerita-cerita yang di Belanda. Itu nanti harus kalian saksikan di episode berikutnya. Yoi, ini so far gimana guys? This is all of Butar's cerita. I'm pretty sure she actually has more than just this. Tapi kalau di saat ini mungkin lagi nggak kepikir. Iya belum, nanti ya. Ada sound effect. Prok ya. Maaf ya teman-temannya Mela ya. Kakak-kakak. Terutama kepada Teresa sama Om Hao, aku minta maaf atas kelakuan mama saya. Bukan kenapa-kenapa. We're huge fans, okay? Kita ngefans banget loh. Benernya. Ya waktu itu. Iya. Oh iya Dik, oh iya. Ya udah guys, so far Mama punya ide nggak ini nama segmen ini tuh dikasih nama apa? Aku tadinya kasih nama Spooky Cast tapi it's too cliche. Iya. Ntar ya dicari ya. Dicari di mana? Di pasar. Anyways guys, again thank you so much for tuning in with today's episode. Enjoy the show. It's purely live, no edit, maksudnya minim edit. Jadi yang diedit cuma yang butuh disensor. Kalau kamu punya cerita mistis and kamu mau diceritakan di salah satu episode segmen aku ini, leave a email to my email yang bakalan ada di description aku dengan title, kasih aja title Spooky Cast apa cerita horor gitu. Okay? I will see you guys di video berikut aku. Dadah. Dadah.